Halo teman-teman, kembali di channel TAPI 04. Video kali ini saya mau sharing tentang cara merakit adaptor atau power supply secara manual dan bahkan dengan sederhana. Adaptor ini saya rakit dari nol sampai selesai dan sampai berfungsi dengan normal. Baik teman-teman, alat dan bahan sudah saya siapkan untuk membuat power supply ini. Pertama, siapkan 2 buah Elco 4700 mikrofarad 50 volt untuk menyaring arus di rangkaian power supply-nya. Yang kedua, siapkan 4 buah dioda. Fungsinya untuk penyearah arus AC ke DC. Yang ketiga, lampu LED atau light emitting diode. Fungsinya untuk sebagai indikator di rangkaian. Dan yang keempat, resistor 1 buah yang resistansinya 1 kilo ohm. Fungsinya untuk menahan tegangan arus ke lampu LED yang tadi sebagai indikator. Yang kelima, siapkan 2 buah terminal blok 3 pin untuk penghubung arus input dan output. Dan bahan yang keenam yaitu PCB ya, atau printing circuit board. Fungsinya sebagai penghubung setiap jalur komponen. Di sini saya menggunakan PCB yang polos. Oke, untuk alat yang digunakan, siapkan 2 buah spidol permanen yang bertipe OPF dan OPM. Spidol ini untuk membuat garis atau jalur di rangkaian. Siapkan spidol yang tidak permanen untuk menghapus jalur yang salah. Kemudian pensil dan 1 buah penghapus. Kemudian siapkan pisau cutter untuk memotong PCB. Dan jangan lupa siapkan juga 1 buah penggaris. Alat berikutnya yaitu bor kecil atau mini drill DC 12 volt untuk melubangi PCB yang nanti akan kita gunakan. Oke teman-teman, langsung saja kita rakit adaptor atau power supply-nya. Tapi sebelum dirakit, kita ukur dulu untuk letak dan posisi setiap komponen di PCB ini supaya pas dan rapih ya teman-teman.
Baik teman-teman, hasil pengukuran kurang lebih seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap pengeboran. Tapi sebelum dibor, kita marking dulu menggunakan pisau cutter agar ketika dibor nanti tidak melenceng atau geser dari titik yang sudah ditentukan. Oke teman-teman, selanjutnya ke tahap pengeboran. Nah, di sini saya menggunakan mata bor berukuran 0,8 mili. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman setelah kita bor, dan PCB ini siap untuk dipotong sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Nah, setelah dipotong kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf waktu pemotongan tidak saya videokan. Untuk ukuran kaki dioda lebih besar dibanding komponen lainnya. Nah, untuk lubangnya saya gedein menggunakan mata bor ukuran 2 mili agar kaki dioda ini bisa masuk ke PCB-nya. Oke lanjut teman-teman, permukaan PCB kita bersihkan dulu menggunakan penghapus. Gosok permukaan PCB sampai benar-benar bersih di setiap sisa lubang bekas dibor. Oke lanjut ke proses berikutnya, yaitu membuat garis di PCB. Kita gunakan spidol OPF dulu karena ujung spidol ini lebih kecil dan sedikit keras.
Oke teman-teman, hasil dari pembuatan garis atau jalur dengan spidol OPM. Selanjutnya kita tebalkan jalurnya dengan menggunakan spidol OPM. Oke teman-teman, jalurnya sudah ditebalkan dengan menggunakan spidol OPM dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita celupkan PCB ini untuk menghilangkan lapisan tembaganya ya teman-teman, yang tidak digarisi oleh spidol. Nah, langkah pertama, siapkan air panas dalam wadah, kira-kira setengah gelas lah ukurannya. Kemudian air panas ini kita campurkan dengan bahan kimia namanya periklorida. Nah, periklorida ini atau yang disebut biasa disebut FeCl3, ini bahan campuran untuk melarutkan atau menghilangkan lapisan logam. Oke, kita siapkan perikloridanya kira-kira seukuran jempol tangan lah ya. Kemudian kita larutkan ke dalam air panas yang sudah disiapkan. Fungsi dari periklorida ini seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu untuk menghilangkan lapisan tembaga di PCB. Oke teman-teman, sebelum dicelup ke larutan periklorida ini, kita aduk dulu ya. Lalu kita celupkan si PCB-nya ke dalam larutan ini. Kemudian kita goyang-goyangkan agar lebih cepat merata ke seluruh bagian PCB-nya.
Cukup ya teman-teman, sepertinya untuk lapisan tembaganya sudah hilang. Dan proses selanjutnya, bersihkan permukaan PCB yang digarisi oleh spidol permanen tadi dengan menggunakan amplas halus. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, ini sudah diamplas. Mohon maaf videonya tidak saya sediakan karena agak sedikit ribet lah ya teman-teman. Mohon maaf untuk sebelumnya ya. Dan hasilnya seperti inilah kira-kira setelah dilakukan pengamplasan dengan menggunakan amplas halus. Oke teman-teman, udah terlihat ya lapisan tembaganya, sebagian tidak ada. Oke teman-teman, sebelum kita solder, sebelumnya kita langsung pasang dulu setiap komponen ke PCB ini. Dimulai dari kaki yang kecil terlebih dahulu ya, agar gampang untuk pemasangannya nanti. Setiap kaki komponen harus masuk dengan benar ya teman-teman, agar terlihat rapi. Kemudian kita solder. Pastikan setiap penekukan kaki dioda atau kaki komponen lainnya disesuaikan dengan lubang kaki yang nanti akan dimasukkan ke PCB-nya ya, biar lebih mudah memasukkannya dan lebih rapih kelihatannya gitu. Ya kurang lebih seperti ini nanti dipasang di PCB-nya ya, ditekuk kanan dan kiri untuk kaki dioda ini. Diusahakan kanan dan kirinya tekukannya ukurannya sama ya, biar pas di PCB-nya nanti. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, sudah terlihat tadi sudah masuk.
Oke teman-teman, proses penyolderan sudah selesai dan semua komponen terpasang semua di PCB ini. Sekarang masuk ke proses pengecekan power supply-nya. Apakah power supply ini sudah berfungsi dengan normal atau ada yang salah di jalurnya. Oke, pertama ujung kabel kita beri timah. Kurang lebih seperti ini ya. Diberi timah dulu agar proses penyolderan cepat menempel. Nah, sudah ya, ini dua-duanya. Lalu kabel kita solder ke trafo 12 volt CT. Oke, dua-duanya sudah tersambung ke trafo. Tinggal satu kabel lagi kita sambungkan lagi ke trafonya. Seperti biasa, ujungnya diberi timah dulu agar proses penempelannya lebih cepat. Kita solder lagi ke si trafo ini. Kemudian ujung kabel dari trafo kita sambungkan ke soket terminal adapter di bagian input. Kita sambung satu persatu dulu bagian inputnya. Nah, kabel sudah tersambung semua. Sekarang kita cek lampu indikatornya apakah sudah menyala atau belum. Kabel power ini, kabel power dari trafo kita hubungkan ke arus listrik atau colok ke stop kotak. Nah, lampunya sudah menyala, berarti power supply ini sudah berfungsi dengan baik. Kemudian kita cek lagi untuk outputnya dengan multitester digital ya teman-teman. Nah, ini dia multitesternya. Oke, kita tes dulu. Saya siapkan dulu untuk terminal ininya, dibuka dulu bautnya ya. Nanti kita tinggal masukkan probe tester digital ini ke bagian output. Nah, probe hitam dicolok ke output negatif power supply. Oke, sudah tercolok. Dan kemudian yang probe merah hubungkan ke output positif. Kita lihat di display multitester digitalnya. Oke, ditunggu sebentar. Nah, oke teman-teman, kita lihat di display multitester digitalnya, tegangan power supply ini adalah 31 volt. Berarti power supply ini sudah berfungsi dengan normal. Baik teman-teman, itulah tadi cara membuat power supply atau adapter yang sangat sederhana. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi ini, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.